Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, Butiran Sabda Allah Harian. Jumat 7 Februari 2025, hari biasa pekan keempat, Jumat pertama dalam bulan. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 13 ayat 1 sampai 8. Bacaan Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Pembalasan ilahi yang tak terhindarkan. Saudari dan saudara terkasih, dalam kehidupan ini kita sering mendengar pepatah yang mengatakan, apa yang ditaburkan itulah yang dituai. Prinsip ini sejalan dengan aturan emas yang diajarkan dalam kitab suci. Lakukan kepada orang lain apa yang Anda ingin orang lain lakukan kepada Anda. Prinsip ini bukan hanya sekedar etika sosial, tetapi juga hukum moral yang tidak dapat dihindari. Ketika seseorang berbuat baik, kebaikan akan kembali kepadanya. Tetapi ketika seseorang berbuat jahat, ia pun akan menuai akibat dari perbuatannya. Sabda Tuhan pada hari ini membawa kita kepada dua hal yang sangat kontras. Dalam surat kepada orang Ibrani, kita diajak untuk hidup dalam kasih persaudaraan, keramah tamahan, dan hidup tanpa tamak, sebab Allah selalu menyertai umatnya. Sementara dalam Injil Markus, kita melihat bagaimana kejahatan, kebencian, dan kesombongan membawa kehancuran bagi Raja Herodes. Peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis bukan sekadar kisah kekejaman manusia, tetapi juga sebuah pengingat bahwa pembalasan ilahi selalu terjadi, bahkan jika tampaknya kejahatan menang untuk sementara waktu. Saudari dan saudara terkasih, kisah Raja Herodes merupakan contoh nyata bagaimana kejahatan selalu membawa konsekuensi yang tidak terhindarkan. Herodes sebenarnya tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang benar dan suci. Ia bahkan senang mendengarkan pengajaran Yohanes, meskipun hatinya tetap bimbang dan tidak berani bertindak benar. Namun di tengah tekanan sosial dan gengsi di hadapan para tamunya, ia memilih untuk mengorbankan Yohanes demi menyenangkan Herodias dan putrinya. Keputusan Herodes untuk memenggal kepala Yohanes bukan hanya sebuah tindakan politik atau emosional, tetapi sebuah perbuatan yang akan terus menghantuinya. Ketika ia mendengar tentang Yesus dan mujizat-mujizatnya, hatinya diliputi ketakutan dan penyesalan. Ia berpikir bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dari kematian. Ini adalah bukti bahwa hati nurani manusia tidak bisa sepenuhnya membungkam kebenaran. Sekalipun Herodes telah menghilangkan Yohanes secara fisik, kehadiran kebenaran tidak bisa dihapuskan begitu saja. Di sini kita melihat bagaimana pembalasan tidak selalu datang dalam bentuk hukuman langsung, tetapi seringkali muncul dalam bentuk kegelisahan batin dan penyesalan mendalam. Tidak ada kejahatan yang benar-benar bisa dihindarkan dari akibatnya. Meskipun seseorang berusaha menyembunyikan atau menghapus jejak kejahatannya, kenyataan bahwa ia telah melakukannya akan terus menghantui hidupnya. Sebaliknya, dalam surat kepada orang Ibrani, kita diajak untuk menjalani hidup yang penuh kasih dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu ayat yang menonjol dalam bacaan hari ini adalah, jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang, tanpa menyadarinya, telah menjamu malaikat-malaikat. Ini adalah ajakan bagi kita untuk selalu hidup dalam kasih dan kemurahan hati, karena Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan yang kita lakukan. Ayat ini pula mengingatkan kita akan kisah Abraham yang tanpa sadar menjamu dengan penuh kasih 3 tamu yang ternyata adalah malaikat Tuhan. Sikap seperti inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita tidak tahu kapan dan bagaimana Tuhan akan menguji kita dalam hal kasih kepada sesama. Bisa jadi orang yang membutuhkan pertolongan kita adalah utusan Tuhan yang ingin melihat sejauh mana hati kita terbuka terhadap sesama. Saudari dan saudara terkasih, hidup dalam kasih dan kemurahan hati bukan berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan atau kejahatan dari orang lain. Justru seringkali orang baik menjadi sasaran ketidakadilan dan incaran kejahatan. Namun kita harus tetap teguh dalam kebenaran, kasih dan kemurahan hati, sebab pada akhirnya Tuhan sendirilah yang akan membela kita. Kebenaran mungkin tampak kalah di hadapan dunia untuk waktu sesaat, namun dalam perjalanan waktu, kebenaran pada akhirnya menang. Sementara orang yang melakukan kejahatan tampaknya berhasil, tetapi perlu diingat bahwa kejahatan memiliki batasnya, yakni pada akhirnya akan menghadapi konsekuensinya, pembalasan ilahi yang tak terhindarkan. Mari, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan bahwa kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah melupakan perbuatan baik yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Sama seperti darah Kristus yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, demikian pula kebaikan yang kita taburkan akan berbicara lebih keras daripada kejahatan yang dilakukan dunia kepada kita. Jangan pernah merasa nyaman dengan kejahatan yang dilakukan, karena pada akhirnya pembalasan ilahi yang tak terhindarkan akan datang dan menghakiminya di dunia akhirat. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Pertama, kebenaran mungkin tertunda, tetapi tidak pernah kalah. Kejahatan mungkin berjaya sesaat, tetapi pembalasan ilahi akan selalu datang pada waktunya. Kedua, jangan menabur kebencian jika tidak ingin menuai penderitaan. Sebaliknya, taburlah kasih dan kemurahan hati, karena Tuhan tidak pernah melupakan perbuatan baik sekecil apapun. Ketiga, hati nurani adalah suara Tuhan yang tidak bisa dibungkam. Meskipun kejahatan berusaha menyembunyikan kebenaran, pada akhirnya kebenaran akan bersinar lebih terang daripada kebohongan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala kebenaran dan keadilan, Engkau telah mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih dan kemurahan hati. Bantulah kami untuk selalu memilih kebaikan, meskipun dunia menekan kami untuk berkompromi dengan kejahatan. Jangan biarkan hati kami gentar menghadapi tantangan, tetapi berilah kami keberanian seperti Yohanes Pembaptis, yang tetap teguh dalam kebenaran hingga akhir hidupnya. Ya Bapa, kami sadar bahwa kejahatan memiliki konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Jauhkanlah kami dari godaan untuk menyimpang dari jalan-Mu. Sebaliknya, tuntunlah kami untuk selalu setia dalam kasih dan keadilan. Percaya bahwa kebaikan yang kami taburkan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang penuh belas kasih, ajarilah kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih yang tulus. Biarlah hidup kami menjadi cerminan kasih-Mu, sehingga dalam segala hal kami selalu membawa terang bagi sesama. Semoga dalam setiap langkah kami, Engkau senantiasa membimbing dan melindungi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.